Penentuan label bagi anak berkebutuhan khusus. A. Proses penentuan label. Label resmi dan tidak resmi. Pemberi label resmi ditunjuk oleh sebagian besar anggota masyarakat untuk mengidentifikasi individu yang tidak memenuhi kriteria keabnormalan yang disepakati masyarakat. Sistem peradilan, polisi, jaksa, hakim, melabel seseorang yang melakukan tindak kejahatan sebagai penjahat. Contoh lain pemberi label resmi adalah dokter atau ilmuwan sosial. Label tak resmi mempunyai dampak yang lebih sempit. Pemberian label tak resmi adalah orang lain yang dekat, seperti keluarga, teman atau guru, dan penggunaan label ini terbatas pada kelompok tertentu. Contoh, bodoh, tolol, cacat, gemuk, dungu, atau gila. Label negatif, cakap, kalem, pintar, elok laku. Label positif. Label tak resmi yang semula hanya terbatas penggunaannya, namun semakin meluas. Akhirnya menjadi label resmi. Pendekatan dalam penggunaan label. A. Pendekatan relativitas statistik, statistical relativity. B. Pendekatan relativitas yang telah ditetapkan oleh satu struktur sosial tertentu. C. Pendekatan relativitas internal, internal individual relativity. B. Macam-macam label bagi penyandang ABK. Kementerian Sosial menggunakan sistem label berdasarkan PP Nomor 36 tentang usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacat, sebagi berikut. 1. Cacat netra. 2. Cacat rungu wicara. 3. Cacat mental. 4. Cacat tubuh. 5. Cacat X penderita penyakit kronis. Pemberian label seperti di atas tujuan untuk pemberian bantuan sosial. Sementara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan label sehingga sebagi berikut. 1. Kelainan fisik, tunanetra, tunarungu wicara, yunadaksa. 2. Kelainan mental, tugrahita ringan dan sedang. 3. Gangguan emosi. 4. Kelainan ganda, tunaganda, cacat ganda. C. Pro dan kontra penentuan label. 2. Keberatan atas penggunaan label. Alasan para pakar yang keberatan dengan penggunaan label alasannya sebagai berikut. A. Label mengakibatkan stigma, stereotipe, dan sikap curiga terhadap penyandang cacat. B. Label menunjukkan kemalasan dalam membuat keputusan dalam pendidikan. C. Satu label yang sama dapat mengundang penafsiran yang berbeda, beda dalam makna dan kriteria penentuannya. D. Label dapat berpengaruh negatif pada harga diri dan prestasi belajar anak berkebutuhan khusus. 1. Dukungan terhadap penggunaan label. Alasan para pakar yang mendukung penggunaan label alasannya sebagai berikut. A. Pendanaan layanan sosial dan pendidikan disediakan berdasar label. B. Label membantu tenaga profesi saling berkomunikasi secara efektif. C. Menghilangkan label yang sekarang dipakai akan memunculkan label baru. D. Penggunaan mempermudah masyarakat untuk mengidentifikasi anata berbagai kategori. D. Arah perkembangan penentuan label. Dulu penggunaan label untuk memudahkan pelayanan masing-masing jenis anak berkebutuhan khusus, tetapi setelah terbukti dengan penggunaan label tersebut tidak menjamin terwujudnya kaitan antara masalah yang hadapi anak dengan intervensinya, dirasakan perlu adanya perubahan. Saat ini penggunaan label mulai dihentikan. Salah satu alternatif yaitu dengan mendeskripsikan kebutuhan anak, yang meliputi hambatan, kelemahan, kemampuan, dan potensi yang dimiliki anak. Penggunaan label juga bergeser pada gurunya, dulu namanya guru pendidikan khusus, saat ini bergeser menjadi guru pembimbing khusus, guru ruang khusus, guru orientasi dan mobilitas, DCB. Reynolds dan Birk, 1988, dalam Sunardi, 1996, mengusulkan perubahan yang lebih moderat, tetapi logis dapat dilaksanakan.